Halo, saya Novita Tan. Pada dasarnya, semua manusia ingin menghindari penderitaan, bukan? Nah, di video ini saya akan sharing mengapa semua manusia tidak terkecuali membutuhkan yang namanya segitiga pengaman keuangan. Ikuti sampai selesai ya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Kalau sekiranya bermanfaat, boleh bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga. Setiap orang di luar sana yang masih produktif dan punya tanggungan, apakah itu tanggungan anak, istri, tanggungan orang tua bahkan, pasti akan bekerja atau berbisnis. Demi apa mereka bekerja atau berbisnis? Pastinya adalah untuk mendapatkan gaji atau income. Gaji atau income ini kemudian digunakan untuk memenuhi biaya hidup keluarga, biaya dapur, biaya sekolah, listrik, air, internet, biaya jalan-jalan, kirim uang ke orang tua, dan lain sebagainya. Dan biasanya tujuan kepala keluarga juga membangun aset. Di sini biasanya timbul hutang. Ada hutang cicilan rumah, cicilan kendaraan, hutang usaha, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, selama setiap kepala keluarga masih bisa bekerja atau produktif, siklus inilah yang terus berjalan. Tapi setuju nggak Bapak Ibu, kalau di luar sana juga ada yang namanya resiko hidup? Akan selalu ada kemungkinan terkena sakit, bahkan sakit berat atau kecelakaan. Dan suatu saat, semua orang akan berpulang kembali ke Sang Pencipta. Nanti di akhir video ini ada pertanyaan penting untuk suami dan istri. Ikuti terus ya. Faktanya, penyakit kritis bisa menyerang siapapun. Survei WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa 80% orang Indonesia menderita sakit kritis dulu sebelum meninggal. Ini berarti 8 dari 10 orang akan terkena sakit kritis dulu sebelum meninggal, dan ini merupakan angka yang besar. Dan dibahas pula di Harian Kompas bahwa 85% dari keluarga pasien kanker mengalami kebangkrutan finansial karena biaya pengobatan kanker yang memang tidak sedikit. Faktanya, penyakit kritis banyak diderita oleh orang-orang berusia produktif. Ini berarti kemampuan mereka untuk bekerja akan menurun atau bahkan hilang karena penyakit ini. Dan menurut survei, di antara para istri, 9 dari 10 istri menggantungkan hidup dari suaminya. Sehingga, jika suaminya meninggal, 60% dari para istri tersebut harus menurunkan gaya hidupnya karena kehilangan sumber pencari nafkah keluarga yang mengakibatkan hilangnya sumber income. Dan, tahukah Bapak Ibu bahwa biaya pengobatan dan pemulihan sakit kritis sangatlah tinggi, sehingga mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah setiap tahunnya. Pertanyaan pentingnya adalah, pada saat kepala keluarga mengalami sakit berat atau meninggal, apakah kepala keluarga masih bisa bekerja atau berbisnis seperti sebelum sakit? Jawabannya kemungkinan besar tidak. Lalu apakah kepala keluarga masih bisa menghasilkan gaji atau income sama seperti sebelumnya? Jawabannya juga belum tentu. Ini adalah pertanyaan yang perlu direnungkan. Saat sang pencari nafkah terbaring sakit di atas ranjang rumah sakit atau bahkan meninggal, bagaimanakah keluarga akan memenuhi kebutuhan hidupnya saat income kepala keluarga sudah hilang? Dan apakah hutang yang diwariskan ke keluarga otomatis lunas atau jatuh tempo? Bapak Ibu, pendapatan bisa stop, tapi biaya hidup tidak bisa stop, bahkan bisa jadi akan semakin besar. Ini masalah yang banyak dihadapi keluarga-keluarga di luar sana saat kehilangan sumber income keluarga, yaitu pencari nafkahnya. Sudah pasti kita tidak mau hal yang buruk terjadi. Tapi seandainya itu harus terjadi, apakah kita sudah siap dengan dana darurat yang cukup? Nah, di sini saya mau sharing mengenai pengaman gaji atau income saat resiko hidup terjadi. Umpama rumah perlu kunci, mobil perlu ban serep, kapal perlu sekoci penyelamat, demikian juga keuangan kita perlu pengaman yang tepat. Tahukah Bapak Ibu, pengaman keuangan keluarga yang paling murah
dan bisa dipakai dengan manfaat maksimal saat kondisi darurat adalah dengan asuransi. Asuransi mengalihkan dampak kerugian kepada perusahaan asuransi akibat terjadinya tutup usia, sakit kritis, kecelakaan, bahkan usia lanjut. Dengan payung asuransi, keuangan keluarga tetap stabil dan aman. Ada 3 pengaman keuangan untuk mencegah keluarga dari kebangkrutan keuangan akibat dampak dari resiko hidup, yaitu pengaman tabungan, pengaman penghasilan, serta pengaman warisan. Pengaman pertama adalah ketersediaan dana saat terjadi rawat inap di rumah sakit, yaitu berupa asuransi kesehatan yang on-bill atau dibayarkan berapapun tagihan rumah sakitnya, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu nombok lagi. Bapak Ibu, 5-20 tahun ke depan, apakah Anda bisa jamin akan terus sehat? Tahu nggak berapa biaya pengobatan di rumah sakit? Sementara demam berdarah saja perlu biaya belasan sampai dengan puluhan juta rupiah. Apalagi biaya pengobatan sakit kritis yang bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Kalau punya asuransi kesehatan yang on-bill, rawat inap berkali-kali di rumah sakit pun akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Jadi, tabungan Bapak Ibu aman, hasil kerja Anda selama bertahun-tahun juga aman. Pengaman kedua adalah proteksi penghasilan, yaitu asuransi penyakit kritis. Nggak perlu menunggu tua, sakit kritis juga bisa serang anak muda dan di usia produktif. Penyakit kritis merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Sakit kritis membuat penderitanya jadi tidak produktif atau tidak bisa bekerja lagi, sehingga gaji atau income hilang, bahkan malah butuh biaya pemulihan yang besar. Karena itu, asuransi sakit kritis memberikan solusinya, yaitu dengan mentransferkan sejumlah cash ke rekening nasabah sebagai pengganti income yang hilang selama dia nggak bisa kerja. Dengan uang pertanggungan asuransi kritis, nasabah bisa menjalani pemulihan dan keluarganya tetap ada biaya hidup, nggak kekurangan. Lalu pertanyaannya adalah, berapa besar uang pertanggungan sakit kritis yang ideal? Akan saya bahas di next video ya. Pengaman ketiga adalah proteksi warisan, yaitu asuransi jiwa. Kematian adalah kepastian hidup, sedangkan yang nggak pasti adalah kapan waktunya dipanggil pulang, di mana, dan dengan cara apa meninggal. Pertanyaan untuk para suami, kalau kemarin Anda dipanggil pulang menghadap Pencipta, apakah yang sudah Anda siapkan untuk keluarga Anda melanjutkan kehidupan mereka? Lalu pertanyaan untuk para istri, kalau kemarin suami Anda berpulang, apa yang akan Anda lakukan hari ini? Bagaimanakah Anda dan anak-anak menjalani masa depan? Kalau suami sebagai sumber pencari nafkah berpulang, istri dan anak Anda akan kehilangan income yang biasanya mereka dapatkan dari Anda. Memang seorang suami dan papa tidak akan bisa digantikan oleh apapun atau siapapun. Tapi harap dicatat bahwa yang bisa digantikan adalah income yang biasa Anda bawa pulang untuk mereka. Solusinya adalah dengan asuransi jiwa yang akan mentransferkan sejumlah cash ke rekening ahli waris, sehingga keluarga tetap bisa menjalankan hidup yang baik walaupun pencari nafkah sudah tidak ada lagi di sisi mereka. Lalu pertanyaannya, berapa besarkah uang pertanggungan jiwa yang cukup untuk keluarga bisa hidup tetap sejahtera? Akan saya bahas di next video. Kesimpulannya adalah, untuk menghindari penderitaan keuangan akibat dampak dari resiko hidup, kita perlu yang namanya pengaman keuangan untuk melindungi apa yang sudah kita bangun. Nah, dari ketiga proteksi di atas, manakah yang sudah Bapak Ibu miliki? Kalau ingin penjelasan lebih lanjut, silahkan klik link yang ada di deskripsi ya, atau link yang ada di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.